ditemenin ya? Iya, dokter itu selalu bareng. Dokter tuh kemana-mana selalu bareng dengan saya. Enggak sih, kalau untuk di persidangan ini jujur aku nggak siap karena banyak keluarga pasti nanti ada pro dan kontra. Nama Marzoni tak pernah luput dari timeline pemberitaan. Sidangnya kembali memanas setelah jaksa menolak seluruh eksepsi kuasa hukumnya maupun Amar sendiri. Tapi di balik tekanan hukum itu, ada drama pribadi yang tak kalah panas. Dr. Camelia akan berpaling di tengah badai ini. Dan ternyata, Dr. Camelia mengaku sendiri bahwa dirinya tak siap menikah dengan Amar. Waduh, kenapa nih? Bukannya udah bucin banget ya? Sidang lanjutan Amar Zoni digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 20 November 2025. Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak seluruh eksepsi atau keberatan yang diajukan tim kuasa hukum Amar Zoni terkait dugaan peredaran obat terlarang di dalam rutan. Atas uraian tersebut di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dan memohon agar majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan atau menetapkan sebagai berikut. 1. Menolak keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terhadap Muhammad Amar Akbar. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor perkara PDM 270-M.1.10/10/2025 tertanggal 8 Oktober 2005 atas nama terdakwa Muhammad Amar Akbar telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. Sementara itu, kuasa hukum Amar, John Matias, menilai penolakan JPU soal eksepsi itu wajar. Namun, ia tetap berharap majelis hakim bisa mengabulkan eksepsi kliennya. Menurut kuasa hukum Amar, perbedaan peran antara pengacara dan jaksa memang tidak mungkin seirama, karena satu pembela dan satu penuntut. Ya namanya jaksa tetap dia akan mengapakan dakwaannya, sama juga dengan kita kan, tetap juga dengan persepsinya. Sekarang kan bolanya udah di tangan hakim, tunggu keputusan setelah apakah eksepsi kami diterima atau tidak. Ya kalau tidak ya berarti kan ke masuk materi perkara, berarti masuk dong pemeriksaan saksi-saksi. Ya mudah-mudahan nanti ya kita berdoa dikabulkan. Kalau nggak dikabulkan ya itu kita hormati juga keputusan pengadilan. Dan nanti permohonan kita harus diputuskan juga tentang sidang offline. Yakin saya pastilah dikabulkan. Ya itu formilnya ya begitulah. Namanya kami antara JPU dengan apa kan? Ya kami menangkis. Ya dia mempertahankan. Ya berarti ya itu udah aturan beracaranya begitu. Nggak mungkin jaksa dengan pengacara akan seirama, kan nggak mungkin. Karena satu pembela, satu penuntut. Nah itu kan harus dipaham. Positif, negatif. Di tengah sorotan publik, Amar Zoni tampil tenang dan tegas membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia menegaskan dirinya bukan bandar ataupun pengedar. Ia juga meminta agar tidak termakan oleh narasi yang selama ini beredar di media. Jadi tadi Amar udah sebenarnya pada kenyataannya kenapa bisa ada permasalahan ini semua ya pasti ada Allah ada maksudnya mungkin ini sebabnya memang Amar harus dibawa ke sini ke tempat ini untuk Amar betul-betul belajar kan gitu. Jadi pada dasarnya sih jangan sampai termakan juga sama bagaimana pemberitaan dan narasi-narasi yang dibikin gitu kan sama media. Nah kita juga tidak bisa menyalahkan dari satu sisi juga. Nah namun yang Amar mau sampaikan saat ini gitu kan Amar baik-baik aja dan Amar tidak seperti yang dituduhkan. Amar bukan sebagai bandar atau Amar bukan sebagai yang dijual atau apapun dan dokter pun tahu ya kan. Meski tengah menghadapi kasus hukum yang serius, Amar Zoni tak ragu menunjukkan perhatian dan rasa cintanya pada Camelia, sang kekasih.
Saat momen berbicara dengan Camelia, dia mengungkapkan kekhawatirannya sang kekasih bisa berpaling. Kamu kan? Aku Iya. baik-baik aja. Apalagi? Kamu dia masih Bu terus ditemenin ya? Iya, dokter itu selalu bareng. Dokter tuh kemana-mana selalu bareng dengan saya. Diundang di media untuk bicara dengan saya selalu. Jadi nggak usah khawatir. Saya juga jaga dokter, kan juga ketemu papanya juga. Maka ke depan segera nanti hakim memutuskan untuk minggu depan dan Amar segera bisa hadir ke sini untuk menyampaikan semua apa yang terjadi. Ya. Merespon kekhawatiran Amar, Dr. Camelia memaklumi perasaannya dan memahami ketakutan Amar untuk ditinggalkan orang-orang terdekat. Karena itu, Camelia terus meyakinkan Amar bahwa ia akan selalu berada di sisinya. Terlebih, ibu angkat Amar juga meyakinkan bahwa Dr. Camelia akan selalu ia temani. Takutnya lelah, wajar lah manusia, lelah kan. Apalagi di saat terpuruk kayak gini, mana ada sih satupun. Emang coba lihat teman-teman ya Bang Amar, ada yang datang, ada yang berkomunikasi, nggak ada. Jadi mungkin punya ketakutan itu lah, untuk wajar sih menurut aku kayak gitu. Dan makanya selalu aku yakinin, enggak, aku tetap di sini sampai selesai persidangan ini. Nanti baru dipikirkan ke depannya bagaimana. Bunda tadi sempat kayaknya secara tidak walaupun sudah secara langsung itu Amar kayaknya menitipkan dokter itu Bunda nih. Ya, saya selama ini juga kemana-mana dengan dokter. Ya, Itu dokter dan misalnya selalu komunikasi. diundang kemana media atau kemana mau ketemu siapapun pasti mengajak saya. Namun di sisi lain, saat ditanya soal isu pernikahannya dengan Amar, Dr. Camelia mengaku belum siap karena pernikahan bukan hal yang bisa diputuskan tergesa-gesa. Terlebih ada hal yang harus difokuskan, yakni persidangan. Berarti bisa dibilang siap ya mungkin terkait ada rencana menikah. Enggak sih, kalau untuk di persidangan ini jujur aku nggak siap karena banyak keluarga pasti nanti ada pro dan kontra, harus musyawarah dulu. Kan bukan aku nggak tinggal sendiri, banyak keluarga lah. Jadi udah fokus aja ke persidangan dulu. Untuk orang tua juga ngasih persyaratan ya kalau emang begini. Enggak ada, orang tua belum ngomong apa-apa, cuma orang tua belum ngomong sampai sejauh mau nikah segala macam enggak. Cuman orang tua tuh pas kejadian kayak gini cuma bicara kalau Bang Amar benar bela sampai selesai. Kalau Bang Amar nggak benar, ya kamu nggak usah bela dia, serahkan semuanya pada hukum Indonesia gitu. Nah, gitu aja. Tapi kenapa kamu masih berharap menikah sama Amar? Bukan berharap ya, namanya kita dewasa, kan berkomitmen dong pasti hubungan, bukan kayak anak kecil lagi, apalagi kita pernah gagal gitu. Bukan, di sini konteksnya bukan berharap, tapi kita sudah dewasa berkomitmen pasti tujuannya ke situ gitu. Tapi kan sekarang lebih penting fokus ke persidangan dulu lah sampai selesai gitu. Kedepannya baru kita obrolin. Meski begitu, Dr. Camelia menegaskan komitmennya bersama Amar untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Ia juga mengungkapkan telah menceritakan fakta-fakta mengenai Amar kepada keluarganya. Aku sama Amar pernah berumah tangga, sama-sama gagal. Yang pasti komitmennya juga udah nggak main-main lagi gitu loh. Itu aja sih. Pas kejadian ini, saya menceritakan sejujurnya kan, karena kan emang saya yang tahu ceritanya ya, dan nggak mungkin juga saya ungkapin di sini nanti tinggal di persidangan aja bagaimana. Jadi aku cuma menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, nggak ada yang aku lebih-lebihin, nggak ada yang aku kurang-kurangin. Ya, terus ya papaku cuma pesan gitu, kalau emang Bang Amar benar, ya kamu bela. Kalau masa kita nggak lihat benar tapi kita diem aja kan, nggak dosa juga kan kita gitu. Kalau emang dia ternyata bersalah, ya sudah, mau gimana hukum Indonesia yang berlaku, serahin sama aku. Itu aja sih misalnya. Gitu. Di tengah tekanan hukum yang terus menjeratnya, Amar membuktikan bahwa dirinya hanyalah manusia biasa yang takut akan ditinggalkan dari orang-orang terdekat. Kini, publik tinggal menunggu keputusan hakim di agenda sidang berikutnya. Meski segala tekanan hukum dan publik terus datang bertubi-tubi, Amar Zoni tampaknya tetap tegar menghadapi kasusnya. Sambil berharap kejujuran dan dukungan dari keluarga serta orang terdekat akan selalu menjadi kekuatan untuk melangkah ke depan. Meski Dr. Camelia mengaku belum siap menikah dengan Amar, ia terus membuktikan bahwa dirinya tidak akan pernah pergi kemanapun.
Lantas, bagaimana menurut kamu? Apakah Amar akan berhasil keluar dari jeratan hukum dan mewujudkan pernikahannya dengan Dr. Camelia? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di Kupas Tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.